Selamat pagi, saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali di awal pekan minggu ini, 6 Juni 2022. Kita akan berjumpa kembali renungan kita di pagi hari ini di awal pekan bertajuk Kasih Karunia. Teks bacaan diambil dari Titus 2, surat Titus 2 ayat 11. Terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, demikian bunyinya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia sudah nyata. Kalau kita pinjam dari istilah Received Standard Version, bahasa Inggrisnya berbunyi demikian. For the grace of God has happened for the salvation of all men. Saudara-saudara, hidup di dalam Kristus memang harus membawa perubahan. Perubahan yang nyata. Dan ini yang ditekankan Paulus kepada Titus, agar Titus sungguh-sungguh dalam pelayanan kepada Tuhan, dalam pembinaan rohani, dan tak jemu-jemu mengajarkan jemaat. Saudara-saudara, menerima Kristus sebagai juru selamat harus juga diikuti dengan kesadaran meninggalkan sikap dan tabiat yang lama. Menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat harus diikuti kesediaan untuk hidup yang baru di dalam kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara, jika kita membaca renungan kita di awal pekan minggu ini, bahkan sebelumnya kita juga pernah membaca dalam renungan di surat-surat Paulus menjelaskan bahwa hidup yang menerima Yesus Kristus meliputi semuanya. Baik itu pemuda, baik itu anak-anak, baik itu orang tua. Bahkan orang tua harus hidup sederhana, penuh bijaksana, hormat, dan sehat dalam iman. Kita bisa melihatnya di Titus 2 ayat 2. Lalu menjadi perempuan yang bijaksana, beribadah menjadi guru bagi yang lain. Itu bisa dilihat di Titus 2 ayat 3-4. Dan juga orang muda harus menguasai diri. Menguasai dirinya dengan teladan dan hidup jujur dan tidak bercela. Itu bisa dilihat di Titus 2 ayat 5-6. Bahkan bagi para hamba juga harus hidup taat. Tidak boleh curang. Seperti di Titus 2 ayat 9-10. Jelasnya bahwa aktivitas hidup orang percaya memang betul-betul memuliakan nama Tuhan. Dan perubahan hidup ini menjadi cermin warna baru yang berdampak baik bagi lingkungan, bagi keluarga, dan bagi masyarakat. Saudara-saudara, menurut sejarah gereja, pola hidup gereja mula-mula atau gereja perdana saat itu amat berdampak pada penyebaran Injil. Penerimaan Injil memang banyak dipengaruhi oleh pemberitaan rasul-rasul. Namun keberhasilan penginjilan amat jauh dipengaruhi oleh gaya hidup gereja perdana atau gereja mula-mula, di mana mereka menjadi teladan, baik itu dalam perkataan, iman, dan kasih. Setiap pribadi merasakan sebagaimana yang dikatakan Paulus dalam Galatia 2 ayat 20, saya bacakan untuk saudara. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diriku untuk. Pertanyaannya saudara-saudara sekarang adalah,
Bagaimana jika merasakan kasih karunia Allah telah nyata dalam perjalanan hidup kita? Hal pertama tentu harus memelihara iman kita. Yang menerima Yesus Kristus adalah juru selamat. Yesus Kristus adalah jalan yang ditentukan Allah agar kita menerima keselamatan. Tidak ada keselamatan yang ditetapkan oleh Allah selain di dalam nama Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itulah kasih karunia. Bahasa Yunaninya makarios, yang nyata bagi kita. Dan setiap orang yang menerimanya memasuki hidup yang baru. Saudara-saudaraku, konsekuensi menerima Kristus harus diikuti kesediaan kita untuk dididik, untuk bertumbuh dalam Kristus. Seperti uraian Titus 2 ayat 12 sampai 13 berbunyi demikian. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan, saya ulangi, dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara-saudaraku sekalian, bila mana kita menyatakan kasih karunia Allah yang telah nyata di dalam Yesus Kristus? Saudara, jawabannya sederhana. Itu berarti secara bersama-sama setiap orang percaya harus meninggalkan gaya hidup yang lama, yaitu iri hati, kemunafikan, kebencian, segala bentuk dosa apapun, keinginan duniawi. Sebab kita memang seyogyanya hidup di dalam kasih karunia Allah. Berusaha membangun hidup yang positif, hidup yang bijaksana, hidup yang menunjukkan hidup mulia dengan melakukan hal-hal yang bermakna, bermanfaat bagi orang lain, bagi keluarga, dan bagi di mana kita tinggal. Oleh karena itu, saudara-saudara, di awal pekan minggu ini, marilah kita sama-sama hidup menurut kehendak Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati perjalanan hidup saudara-saudara dan keluarga saudara di awal pekan minggu ini. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur ya Tuhan di awal pekan minggu ini. Biarlah nama Tuhan terus kami gaungkan, kami laksanakan, supaya kami bisa hidup seturut dengan kehendak. Bagi keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami, di dalam perjalanan hidup kami, bekerja, bersekolah, beraktivitas, bertetangga kiri kanan depan belakang, kami bisa melakukan kehendak Allah seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami ini Tuhan. Amin. Tetap semangat saudara-saudara. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku,
baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau